Kita akan bahas perkembangan terkini terkait konflik antara Amerika Serikat dan Iran bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Ibu Dina, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Dev. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini, Bu Dina. Trump sebelumnya ini berharap perang dengan Iran bisa berlangsung singkat, tapi sudah berbulan-bulan. Dan ya, kita lihat perkembangannya pun masih ada terus begitu. Apakah ini menunjukkan kalau Trump sudah mulai terjebak pada perang yang tidak sesuai dengan perhitungannya atau apa yang Anda lihat dari situasi ini? Ya, saya pikir sudah sejak beberapa pekan pertama itu sudah bisa disimpulkan ya bahwa Trump ini salah perhitungan. Dia mengira ketika di hari pertama itu dia membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, itu dengan segera Iran bisa ditaklukkan. Tapi kan tidak terjadi ya. Dari Februari sampai sekarang sudah bulan Agustus, ternyata Iran tidak juga bisa ditundukkan. Dan kalau kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan Trump ya, meskipun seolah kuat ya, mengancam akan menyerang habis-habisan, bahkan yang terbaru tadi sudah disebutkan oleh Mas Dev, Trump ini mengklaim sudah mengontrol Selat Hormuz, sudah menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayahnya, itu justru menunjukkan bahwa Trump ini hanya retorika saja ya, tapi faktanya itu berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa justru Iran yang mengendalikan situasi, Iran yang mengendalikan Selat Hormuz, sehingga Trump ini kelihatan sudah hilang akal ya, ini harus apa lagi gitu ya, sudah diserang, sudah diblokade, sudah diancam-ancam, sudah diberi sanksi ekonomi, Iran ini nggak bisa juga ditundukkan oleh Amerika Serikat. Termasuk soal klaim jalur belakang itu juga ya, hanya retorika saja terbacanya. Yang jelas dari pihak Iran sudah membantah gitu ya, tidak ada pembicaraan di jalur belakang dengan Amerika Serikat. Dan secara logika juga ketika fakta menunjukkan bahwa Iran ini justru di atas angin, justru yang sekarang ini mengendalikan situasi khususnya di Selat Hormuz, untuk apa jalur belakang gitu ya, justru malah Iran ini secara strategis perlu memperlihatkan bahwa dia itu kuat, nggak bisa ditundukkan. Kalau betul ada pembicaraan di belakang kan berarti justru menunjukkan Iran ini lemah, padahal situasinya tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan Trump ya, dan seringkali kontradiktif, saya pikir ini upaya dia untuk mempertahankan citranya ya, karena secara umum di masyarakat Amerika Serikat sendiri, kalau kita lihat polling itu sudah semakin banyak yang tidak setuju dengan perang ya, hanya sisa 35% saja yang setuju dengan perang ini. Nah, apa yang bisa dilakukan Trump untuk ini ya, publik domestiknya ya, ini bicara yang besar-besar gitu ya, seolah-olah dia yang mengendalikan situasi, padahal faktanya tidak demikian. Nah, kemudian kalau kita melihat upaya serangan-serangan yang dilakukan dari kemarin-kemarin ini masih bisa terus dilawan begitu oleh Iran sehingga akhirnya mulai ada dibuka lagi ruang negosiasi, ini menunjukkan bahwa memang Trump itu semakin tertekan begitu dengan situasi yang ada. Saya pikir iya, ya, karena memang kan media-media Amerika Serikat sendiri sudah secara terbuka ya memberitakan bagaimana Amerika Serikat ini sudah kehilangan sebagian besar amunisinya, dan untuk membuatnya kembali itu butuh waktu tahunan, 1 sampai 2 tahun, nggak bisa dengan cepat itu rudal-rudal Tomahawk itu diproduksi ulang gitu ya. Belum lagi biaya yang terus-menerus keluar, APBN-nya istilahnya bocor gitu ya untuk membiayai perang ini. Padahal ini pemilu sebentar lagi sudah mendekat, polling juga menunjukkan bagaimana sebagian besar rakyat Amerika Serikat tidak setuju dengan perang ini. Artinya memang Trump ini secara rasional harusnya menghentikan perang. Tapi kalau dia menghentikan perang, keluar begitu saja dari wilayah tersebut ya, keluar dari daerah Laut Arab itu ya, dan artinya mundur dari medan perang, itu juga bermasalah juga untuk citranya Trump. Dia akan dipandang sebagai presiden yang kalah dalam perang. Nah, jadi kayak memakan buah si malakama ya, ini salah, itu salah. Jelas terjepit di sini. Dan di satu sisi ada tekanan yang besar untuk melanjutkan perang dari pihak-pihak yang memang mengambil keuntungan dari perang ini, terutama perusahaan minyak, perusahaan senjata, dan Israel. Mereka ini terus juga menekan Trump supaya melanjutkan perang. Di saat ketika secara rasional perang kalau berlanjut itu Amerika Serikat akan semakin berdarah-darah.
Kemudian Trump sendiri tadi juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada faktor dalam negeri begitu, karena kan sebentar lagi mau ada pemilu sela dan juga banyak tekanan-tekanan dari dalam negeri sebenarnya. Tapi menurutnya keputusan yang dia buat itu tidak karena tekanan dari dalam negeri itu. Apakah artinya memang tekanan dari luar seperti yang tadi Bu Dina sebutkan soal Israel, kemudian perusahaan-perusahaan minyak inilah yang justru menyetir arah kebijakannya Trump begitu? Sebenarnya bukan cuma Trump ya, adanya kepentingan uang di sini, perusahaan-perusahaan besar, lobby-lobby Israel yang terus-menerus berusaha mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Itu bukan di zaman Trump saja, di masa-masa presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya itu juga demikian ya kan. Sikap konfrontatif Amerika Serikat terhadap Iran itu sudah sejak presiden-presiden sebelumnya. Cuma bedanya Trump sekarang berani melakukan perang secara langsung yang sebenarnya sejak jauh-jauh hari Intel Amerika Serikat sendiri sudah mengatakan ini kalau perang langsung situasinya akan sangat buruk, bahwa Selat Hormuz saat ini akhirnya dikendalikan oleh Iran sehingga mengganggu perekonomian dunia itu sudah sejak jauh-jauh hari diperkirakan, sudah diprediksi, sudah diketahui, hampir pasti itu yang terjadi dan ternyata benar terjadi ya, bahwa Iran kemudian menggunakan Selat Hormuz sebagai leverage kekuatannya. Tapi kemudian kan Trump mengambil keputusan yang itu diakui sendiri juga oleh Trump, bahwa dia lebih mendengarkan pernyataan dari pihak yang pro Israel, yaitu mantunya sendiri, Kushner, Witkoff, dan juga Netanyahu. Dan sehingga ya kalaupun sekarang dia menyatakan oh tidak ada masalah di dalam negeri, dia juga mengatakan bahwa persenjataan cukup, ya memang dia nggak punya alternatif lain lagi ya untuk menyelamatkan citranya di dalam negeri. Oke, Trump sendiri juga menyatakan kalau tidak ada tenggat waktu begitu. Ya silakan saja kalau mau terus mengulur-ulur waktu, tapi sebaiknya Iran menyerah saja. Sementara sepertinya dari pihak Iran ini masih memang benar-benar mengulur-ulur waktu begitu. Jadi apakah memang dari pihak Iran ini sedang mencoba untuk membuat kesabarannya Trump ini habis dan akhirnya bersedia untuk berkompromi saja begitu daripada menunggu Iran untuk mengibarkan bendera putihnya? Ya ini kalau dalam strategi perang istilahnya perang atrisi ya, menguras pihak lawan gitu sih. Iran ini memang secara kalau di atas kertas kan dari sisi persenjataan, dari sisi ini ya budget militer itu kan jauh banget kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini kekuatan militer terbesar sedunia ya, itu harus diakui. Nah dalam situasi yang tidak simetris atau disebutnya asimetris, apa yang bisa dilakukan oleh pihak yang lebih lemah dalam hal ini Iran, ya itu adalah tadi itu kesabaran gitu ya, kemampuan untuk mengulur-ulur waktu seperti kata Mas Dev tadi, karena dengan cara seperti itu pihak lawan yaitu Amerika Serikat justru malah ini ya semakin istilahnya semakin berdarah-darah, semakin bocor APBN-nya, semakin kelelahan. Dan kita sudah tahu juga berita bagaimana kapal induknya Amerika Serikat sudah terlalu lama di lautan, seharusnya sudah pulang jauh-jauh hari sehingga menimbulkan masalah besar. Ada ribuan tentara Amerika Serikat di kapal-kapal perang itu yang betul-betul kelelahan. Nah, memang ini strateginya Iran ya untuk menguras kesabaran lawan, untuk menguras persenjataan, dana dan lain-lain. Dan memang hasilnya yang diinginkan tentu saja Amerika Serikat akan mengibarkan bendera putih ya. Dan ini juga kan sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya contohnya Afghanistan kan Amerika ya udah keluar begitu saja. Sangat mungkin ini terjadi. Dan kemudian tahun 2025 kan Amerika Serikat juga mengirimkan kapal perang ke Laut Merah ya. Tapi 52 hari nggak sanggup juga mengalahkan Ansarullah Yaman, akhirnya keluar begitu saja kapalnya. Ya ini yang diharapkan oleh Iran saya pikir ya. Oke, baiklah. Bu Dina, yang frustasi dengan situasi ini tentu tidak hanya kedua negara begitu ya, tapi banyak pihak. Saya pribadi bensin mahal jadi frustasi. Tapi kita ngomongin soal negara-negara di kawasan Teluk yang juga punya pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sana, yang juga jadi sasarannya Iran begitu. Nah, apa yang bisa kita baca dari situasi ini? Apakah negara-negara di Timur Tengah ini juga sudah mulai katakanlah misalnya menarik dukungan pada Amerika Serikat karena terus-terusan terkena dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Iran? Iya, saya pikir ini ada yang perkembangan yang menarik yang beberapa waktu terakhir ya, ada perjanjian di Mekah ya antara
Arab Saudi, Turki, Pakistan ya perjanjian keamanan. Nah, kemudian memang ada yang mengatakan ini untuk melawan Iran nih gitu, untuk membantu Amerika Serikat melawan Iran. Tapi kemudian kan pihak Pakistan mendatangi Iran dan menyatakan enggak kok ini bukan untuk melawan Iran. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca juga bahwa negara-negara Timur Tengah terutama Arab Saudi itu sudah ngambil ancang-ancang nih, istilahnya hedging gitu ya. Oke, sama Amerika Serikat tetap baik-baik gitu, tapi juga mencari opsi gitu seandainya ada apa-apa dia sudah punya aliansi pertahanan dengan Pakistan dan Turki. Saya pikir ini langkah yang memang rasional diambil oleh negara-negara Teluk ini. Kenapa? Karena sudah terbukti pangkalan militer Amerika Serikat di tanah mereka bukannya jadi pelindung, tapi malah jadi beban. Gara-gara ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana, justru mereka menjadi target serangan balasan Iran, kan gitu ya. Sehingga secara rasional ya mereka akan mencari cara nih, gimana caranya supaya bisa keluar dari situasi ini, cuma tidak frontal melawan Amerika Serikat. Jadi masih berusaha di tengah-tengah lah gitu, mencari strategi-strategi. Dan saya pikir juga hampir dipastikan ada back channel diplomasi ya di balik layar, tidak dipublikasikan, mencoba membujuk Trump supaya sudahlah selesaikan saja perang ini, karena memang ya seperti tadi kata Mas Jeff, ini sudah frustasi semua. Ini kan ekonomi semuanya terganggu ya, terutama negara-negara Teluk yang selama ini ekonominya tuh dibangun atas persepsi keamanan ya, karena dianggap aman, orang berinvestasi, orang datang untuk jalan-jalan, kan sekarang enggak lagi gitu ya. Dan saya pikir ya Trump pada akhirnya ketika banyak sekali tekanan dari sana sini termasuk dari dalam negeri, mudah-mudahan ya akhirnya bersikap rasional dan menghentikan perang ini. Mudah-mudahan begitu. Jadi dugaannya ternyata back channelnya malah dari negara-negara Teluk ya, bukan sama IRGC kalau begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera menghentikan perang yang ada di sana sehingga situasi menjadi lebih terkendali. Terima kasih pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih.